Pada pertemuan pertama, saya akan menjelaskan apa itu desain grafis dan link materinya itu ada di kegiatan perkuliahan untuk di pertemuan 1. Jadi materinya itu berupa slide PowerPoint seperti ini. Oke, jadi apa itu desain grafis? Anda tertarik dengan dunia desain grafis atau sekedar ingin menambah pengetahuan? Apa yang dimaksud dengan desain grafis? Desain grafis merupakan suatu bentuk dari komunikasi visual yang memanfaatkan gambar sebagai media untuk menyampaikan pesan atau informasi seefektif mungkin. Desain grafis ini berasal dari dua kata, yaitu desain dan grafis. Desain adalah metode perancangan estetika yang didasari dengan kreativitas, sedangkan grafis adalah ilmu dari perancangan titik maupun garis, sehingga akan membentuk sebuah gambar yang dapat memberikan informasi serta berhubungan dengan proses pencetakan. Nah, apa kewajiban seorang desain grafis? Seorang desainer grafis memiliki tujuan penting, yaitu sebagai pemecah masalah atau problem solver. Bagaimana membuat orang mengerti pesan yang ingin disampaikan melalui visual yang dihasilkan. Tugas ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Seorang desainer grafis harus memiliki kemampuan kognitif sekaligus keterampilan visual agar mampu menyampaikan pesan dengan tepat dan mudah dimengerti. Nah, jenis desain grafis ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah drafter, yaitu membuat rancangan bangunan atau yang berkaitan dengan arsitektur atau industri. Yang kedua, editor, membuat cover atau sampul, banner, stiker, logo, poster, kartu nama, dan yang lainnya. Layouter, membuat tatanan letak pada koran atau majalah agar enak dipandang. Yang keempat, art director, membuat karya seni berupa visual effect atau hiasan. Yang kelima, photographer, yaitu untuk pengambilan foto. Selanjutnya ada animator, untuk menunjang pekerjaan dalam bidang motion graphics, iklan, dan juga film fantasi. Kemudian, visualisator, memberikan suatu gambaran dalam sebuah karya produk yang berbentuk real atau 3D. Video editor, untuk mengedit film atau video sekaligus merangkapnya sebagai video shooter. Yang terakhir, integrator designer, yaitu desainer khusus yang memerlukan integrasi sosial, pembuatan seni interaktif, game, dan web. Aplikasi dalam dunia desain. Berikut beberapa perangkat lunak atau aplikasi yang biasa digunakan dalam desain grafis. Desain grafis itu ada Adobe Photoshop, CorelDRAW, PixArt, GIMP, Adobe InDesign, Adobe Photoshop Lightroom CC, Canva, AutoCAD, Macromedia Freehand, Snapseed, 3DC.io atau 3D modeling, Paint Tools A, Adobe Illustrator, Inkscape, dan lain-lain. Selanjutnya, web design. Jadi perangkatnya adalah Adobe Dreamweaver, Web Builder Visual, Notepad, Adobe Photoshop, CopyCap HTML Editor, Microsoft Pack, WordPress, PackBreeze, Bluefish Editor, Composer, Macromedia Framework. Selanjutnya, ke dalam audio visual, Adobe Flash atau sebelumnya bernama Macromedia Flash, Power Director, YouTube Video Studio, Final Cut, Adobe After Effects, Magic Movie Edit Pro, Adobe Premiere. Yang terakhir, rendering 3 dimensi atau 3D,
Cinema 4D, Shopimage, Google SketchUp, Lightwave, 3D Studio Max, Blender, SketchUp Max, Sweet Home 3D, Blender, FreeCAD, Art of Edition, Drawful Star Edition, G-Design, Maya, AutoCAD, dan lain-lain. Dampak desain grafis, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya dapat memperkenalkan karyanya secara luas melalui media internet. Yang kedua, bisa mempelajari ilmu desain grafis dengan lebih mudah serta akan memperkaya teknik dan proses pembuatan seni melalui internet. Yang ketiga, karya dalam yang wujud foto bisa terlihat lebih lembut dengan melakukan proses pengeditan. Yang keempat, program desain grafis yang telah ada semakin mutakhir serta bisa menghasilkan karya yang mempunyai sebuah rasa dari penciptanya. Yang kelima, komunikasi menjadi lebih mudah di antara para desainer di dunia untuk bertukar ilmu sehingga dapat menciptakan karya yang luar biasa. Yang keenam, memberikan fasilitas yang lebih mudah untuk menjual apa maupun membeli hasil karya seni yang telah diciptakan. Nah, dampak negatifnya, karya dapat dicuri atau biasa disebut sebagai plagiat. Sebab perkembangan teknologi yang semakin canggih, tak elak jika desain grafis manual akan lebih mudah ditinggalkan. Thank you.